Satu ceritanya sahabat Tolha. Anas bin Malik juga luar biasa ini. Beliau didoakan Rasulullah usianya panjang. Sangat-sangat sabar juga. Usianya berapa? Dalam satu riwayat 103 tahun. Untuk berjuang di hadapan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan jadi orang kaya. Anaknya berapa dia? 78. Wah, gak usah nanya. Istrinya berapa? Jangan. Udah pokoknya nggak dijelasin, yang dijelasin anaknya 78, usianya 103 tahun, panjang umur untuk beribadah dan merasakan kesabaran dan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Yang kedua, ceritanya Abu Salamah atau Ummi Salamah yang dikenal nama aslinya Hindun. Ummi Salamah atau Hindun ini ketika suaminya yang namanya Abu Salamah sakit-sakitan, sudah sakit parah, Rasulullah pernah mengajarkan kepada yang bersangkutan, apabila ditimpa musibah, silahkan kau banyak-banyak doa dengan ucapan ini nih. Apa kata beliau kepada Ummi Salamah? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian ditambah doanya, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Kita semua ini milik Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gantikanlah ya Allah, mohon diganti musibah ini dengan pahala ya Allah. Gantikanlah ya Allah musibah ini dengan pahala. Ini doanya Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah. Ternyata benar-benar terjadi suatu saat Abu Salamah itu wafat. Rasulullah hadir di lokasi waktu itu dan keluarga serta orang yang ada di sampingnya semuanya histeris. Nabi mengatakan, la tada'ullah illa bi khair. Awas, kalian jangan berdoa kepada Allah kecuali kalimat yang baik-baik, kecuali kata-kata yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna bih. Karena para malaikat banyak di sini mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jangan menangis, biasa saja. Langsung mata Abu Salamah waktu itu melotot, sebab ruh kalau baru saja ditarik ditarik ruhnya itu mata langsung melihat kemana ruh arahnya lari. Sampai Rasulullah mengatakan, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila ditarik malaikat, mata mengikuti kemana arahnya. Maka disunahkan untuk dipejamkan. Rasulullah memejamkan matanya. Ceritanya Ummi Salamah berlanjut. Setelah Abu Salamah wafat, Ummi Salamah mengalami masa iddah. Biasa seorang istri ketika ditinggal suaminya mengalami masa iddah. Selama 4 bulan 10 hari, arba'ati ashuri wa ashro. Selama beliau mengalami masa iddah itu, setiap selesai sholat berdoa apa yang diajarkan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma khlufni fi musibati ajro. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah pula. Ya Allah, gantikanlah ya Allah musibah ini dengan pahala ya Allah. Itu doa terus Ummi Salamah seperti itu. Ternyata sekian lama, sekitar 6 bulan, selesai masa iddahnya habis dari Ummi Salamah itu, apa yang dirasakan Ummi Salamah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba melamarnya dan menjadikannya dia sebagai istrinya. Wah, ini sangat dahsyat. Saat itu perempuan yang kalau sudah dijadikan sebagai istri Rasulullah, bangganya bukan main. Banyak perempuan yang ditolak sama Nabi, dia yang menawarkan diri ingin dijadikan istri, tapi Rasulullah menolak. Tapi Ummi Salamah langsung begitu selesai masa iddahnya habis, dilamar dan dipinang dijadikan istri oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Hindun. Ini hikmah musibah yang dihadapinya dengan sabar, akan ada pelajaran yang sangat luar biasa. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, sekarang sabar yang kedua. Sabar yang dihadapi tatkala kita mengalami emosi, mengalami marah, mengalami murka. Ini datang dari setan ini. Ya semua yang lain juga datang dari setan, maka kita tuh harus benar-benar sabar. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan sabar seperti ini?
harus banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk menghindari marah paling tidak satu, ketika hendak marah buru-buru ambil wudhu. Rasulullah mengajarkan marah itu datang dari iblis. Iblis itu diciptakan Allah dari api. Maka kalau ada orang marah, mukanya merah. Api akan bisa padam dengan disiram pakai air. Oleh karena itu, apabila kita marah, segera siram air wudhu. Insya Allah marahnya hilang. Ini sabar menghadapi kemarahan. Dalam sebuah hadis menyatakan, bukan termasuk orang hebat, laisa syadid katanya. Bukan termasuk orang kuat, orang yang jago pukul, sekali mukul lawan mati, tidak disebut orang hebat. Tapi yang termasuk orang hebat adalah orang yang tatkala marah, dia bisa meredam kemurkaannya itu. Tatkala emosi, langsung emosinya hilang. Dengan banyak-banyak istighfar, serta tadi dengan memperbanyak ambil air wudhu, sering-sering ambil air wudhu. Insya Allah kemarahan yang seperti itu akan teredam dengan air wudhu tersebut. Luar biasa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, sabar menghadapi ibadah, sabar dalam beribadah. Yang namanya ibadah macam-macam, ada ibadah dengan Allah, ada ibadah sesama manusia, hubungan sosial masyarakat. Ibadah dengan Allah disebut ibadah mahdhah, ibadah sesama manusia namanya ibadah ghairil mahdhah. Ini juga harus ada titik kesabaran di sana. Tatkala kita takbir sholat, Allahu Akbar, harus sabar, jangan buru-buru, karena kesabaran itu indah. Tatkala kita sholat berjamaah, katakanlah, kita kan terkadang suka ketinggalan imam tuh. Ada di rumah, sudah iqomat, sudah dikumandangkan, kemudian kita masih ada di jalanan, lalu buru-buru. Buru-buru agar tidak ketinggalan jamaah katanya. Oh, ini tidak tergolong orang yang sabar. Tidak perlu buru-buru, meskipun kita ketinggalan imam dalam sholatnya, selagi imam masih belum salam, masih mendapatkan fadilah jamaah. Karena kalau buru-buru datang dari setan. Orang yang seperti itu berarti tidak tergolong orang yang sabar. Maka kita datangnya wakor saja, atau wikor, atau tenang, santai, yang penting nyampe. Dan yang penting mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ini sabar dalam beribadah. Atau ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, karena begitu berjubelnya manusia di sana, orang dari sekian banyak karakter sedunia macam-macam, ada kita kesenggol dikit, kemudian tidak sabar, atau mungkin tatkala kita berada ngantri di kamar mandinya sekian panjang, kemudian ada yang tidak tahan dan sebagainya. Ini kesabaran sedang diuji benar-benar dalam beribadah. Innallaha ma'as sabirin. Allah sungguh senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar.